Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menanggapi wabah virus COVID-19, saat ini Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Ngesrep telah menyiapkan ibadah live streaming secara online. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan jemaat sebelum mengikuti ibadah streaming secara online. Persiapkan diri untuk beribadah dengan berpakaian rapi dan sopan, sama seperti mengikuti ibadah di gereja. Lalu, duduklah dengan nyaman dan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Mari siapkan hati sebelum ibadah live streaming dimulai, sama seperti saat ibadah di gereja. Jemaat dihimbau untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Ikutilah liturgi selama ibadah berlangsung, sama seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer atau menyiapkan amplop persembahan yang akan dibawa pada waktu datang kembali ke gereja. Ikutilah seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Simak informasi terupdate mengenai GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep melalui web dan sosial media yang sudah tersedia. Mari siapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, saya Eunika akan menyampaikan pengumuman selama seminggu ke depan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Guntar Maniku yang melayani pada ibadah raya online hari ini dengan tema Hidup Kita Milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pelayanan dan pekerjaan Bapak. Selanjutnya, pengumuman mengenai persembahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, kita ikut prihatin dengan kondisi yang sedang kita gumuli saat ini. Ruang gerak kita sangat dibatasi dan tentu berdampak juga bagi kehidupan ekonomi dan keuangan kita. Berkenaan dengan keadaan kita, sudah 2 bulan lebih kita mengadakan ibadah online dan juga sangat mempengaruhi untuk kondisi keuangan gereja kita. Kami mengerti kondisi jemaat, karena itu kami tidak memaksa. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari mampu untuk memberi persembahan, mari kita bersama ikut ambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GBT KAO Ngesrep. Bukan banyaknya nilai nominal yang akan kita berikan, tetapi sikap hati kita. Persembahan seperti yang berkenan kepada Tuhan karena lahir dari rasa syukur kepada Tuhan yang telah begitu banyak melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, pastikanlah kita melakukannya dengan sikap hati yang benar, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Bila Bapak, Ibu, Saudara tergerak atau terbeban, bisa menyalurkan persembahan ke rekening BCA atas nama GBT KAO Ngesrep, atau bisa diserahkan ke gereja setiap jam kantor. Sudah tersedia kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan amplop bebas atau bisa minta dari gereja. Pengurus sudah mempersiapkannya. Mohon diberikan keterangan persembahan tersebut pada amplop yang akan diserahkan. Sebagai catatan, bila Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan untuk memberi, tidak usah berkecil hati. Bisa ambil bagian untuk berdoa agar keuangan gereja dapat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari hambanya, Gembala Sidang. Pengumuman selanjutnya,
Bagi orang tua yang memiliki putra-putri berusia batita hingga kelas 6 SD, mari arahkan putra-putrinya untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia pada setiap hari Minggu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, ibadah raya Minggu 14 Juni 2020 akan dilaksanakan secara online dan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa ditonton melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan melalui media online gereja, baik melalui WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan juga Instagram. Selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan dan penyertaannya melingkupi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman untuk sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kembali lagi kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam suasana sukacita dan urapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan naikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih karunia anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh melewati hari-hari kami. Sehingga pada hari ini, hari kudus-Mu, kami boleh memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Pemain musik, leader, singer, borin semua sound system maupun kami semua yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ibadah yang dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga semua yang kami lakukan meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah pagi ini. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan, bahwa tiada saat yang terindah selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku menyembah Kau Tuhan. Mari sama-sama
sesuai dengan pujian kami Tuhan. Tiada saat-saat yang terindah selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami merasakan hadirat-Mu di mana kami berada Tuhan. Walaupun kami terpisahkan oleh jarak, namun kami percaya Tuhan hadir dimanapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita nyatakan pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita adalah milik Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita datang dengan sungguh-sungguh lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, menopang hidupku.
seperti Engkau. Seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami nyatakan tiada Tuhan yang seperti-Mu. Seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita sekarang persiapkan hati dan pikiran kita, minta Roh Kudus bekerja saat kita mendengar, untuk kita memahami firman Tuhan sehingga kita bisa melakukannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami telah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Dan saatnya sekarang kami mau duduk diam tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami minta kuasa Roh Kudus mengurapi, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkannya. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang berkuasa, mengajar, menegur, menyatakan kesalahan kami, bahkan memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga melalui firman-Mu, kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Anak-anak Tuhan, luar biasa, dahsyat, hari lepas hari kita bisa melewati, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, kuat, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya ingin kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia. Dia melayani, mati, bangkit, naik ke surga. Untuk menebus kita dari segala kuasa dosa. Sehingga sekarang hidup kita bukan menjadi milik kita lagi. Tapi hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sadar dan percaya. Kalau kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan Yesus. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup kita adalah milik Tuhan? Hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Sehingga hidup di dalam dunia ini pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang sudah datang sebagai manusia. Dia ikut mengalami apa yang kita alami. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib menanggung segala dosa dari kelemahan kita. Dia bangkit naik ke surga. Dan kita yang percaya sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ada 3 pemahaman. Kalau kita menyadari bahwa kita milik Tuhan. Hidup kita, ujung rambut sampai ujung kaki adalah kepunyaan Tuhan. Waktu kita sedang berkata saya adalah milik Tuhan, yang pertama. Berarti kita sedang berkata, Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa, dan bertanggung jawab atas hidup dan matiku. Kalau ini milik Tuhan, Tuhan berdaulat. Tuhan bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu bagi anak-anak Tuhan, Roma 11 ayat 36 jelas katakan. Sebab segala sesuatulah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Tuhan Yesus. Yang namanya berdaulat adalah apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan izinkan itu berarti hal-hal yang tidak baik, yang terjadi, yang menimpa, yang kita alami, itu Tuhan izinkan. Yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang baik, yang kita terima, yang menyenangkan, membahagiakan, itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu percayalah. Kita ini milik Tuhan sehingga Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa, tapi dia juga bertanggung jawab. Ingat cerita Ayub. Dia orang yang paling saleh. Orang yang takut akan Tuhan pada zamannya. Tapi apa yang dialaminya? Hartanya habis. Anak-anak semuanya mati. Dan bahkan dia mengalami sakit yang sangat parah. Sehingga istrinya saja protes. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Apa respon daripada Ayub? Oh, Ayub sadar bahwa Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, berkuasa dan bertanggung jawab. Maka pasal 2 dalam Ayub ayat 10, Ayub berkata apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang namanya kesadaran bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa, bertanggung jawab atas hidup kita. Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Oh, anak Tuhan harus menyadari. Yang baik yang Tuhan izinkan, yang kita alami, itu Tuhan kehendaki. Sesuatu yang buruk, menyakitkan, yang terjadi dalam hidup kita, itu juga Tuhan izinkan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga gambarkan kita ini seperti bejana. Yeremia 4 ayat 6 sampai 8. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Kemudian datanglah firman kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Itu gambaran. Tanah liat, dia tidak punya kehendak. Tanah liat dibentuk sesuai dengan tukang periuk. Oh, Tuhan berdaulat, kita ini tanah liat. Tuhan bisa berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan bisa izinkan kita bangkrut. Tuhan bisa izinkan kita mengalami masalah persoalan yang berat. Tapi kalau kita percaya, kita adalah milik Tuhan. Kita tahu, kalau Dia izinkan, Dia juga pasti berkuasa, bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tanah liat di tukang periuk, itu supaya menjadi tanah liat yang bagus, yang berkualitas. Ayub Tuhan izinkan. Bukan untuk mengalami kesusahan, tapi endingnya adalah kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam situasi kondisi saat ini, marilah kita benar-benar sadar. Kita ini milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh karena itu, kita harus siap dan rela menerima apa yang baik atau yang tidak baik. Kita harus siap menerima yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Karena kita tahu kita adalah milik Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan. Semua yang baik yang kita terima, yang tidak baik, pasti akan mendatangkan kehidupan kita. Siapkah kita menerima kondisi yang tidak baik? Siapkah kita menerima sesuatu yang mengecewakan? Tuhan berdaulat. Yesus Kristus pemilik hidup kita. Tapi kalau Dia berkuasa, berdaulat, Dia bertanggung jawab. Proses tidak menyenangkan, tapi akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Pengalaman hidup yang paling indah dan menyenangkan serta bernilai kekal adalah saat kita diproses oleh Tuhan Yesus. Proses kehidupan yang tidak menyenangkan. Itu pengalaman hidup yang paling indah, menyenangkan, dan bernilai dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Berarti hidup dan mati karena milik Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, kalau kita sadar kita ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita. Kita hanya mempunyai. Dalam hidup ini kita tidak pernah memiliki. Kita hanya mempunyai. 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kita harus sadar. Di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak pernah memiliki. Kita hanya mempunyai. Tubuh ini milik Tuhan. Rumah milik Tuhan. Istri, anak milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanya mempunyai. Oleh karena itu Tuhan kasih gambaran. Tuhan kasih ilustrasi di dalam Matius pasal 25. Ayat 15 sampai 30 masih ingat tentang talenta. Ini gambaran. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan saja.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Digambarkan seperti seorang hamba dalam ayat 14 katakan, waktu tuannya ingin berpergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Hidup ini adalah suatu kepercayaan dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kita sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan mempercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu sesuai dengan kesanggupan kita. Tapi prinsipnya di sini adalah hamba yang mendapat 5 talenta, hamba yang mendapat 2 talenta, hamba yang mendapat 1 talenta. Itu milik Tuhan, bukan milik hamba itu. Tuhan hanya mempercayakan. Jadi sadar kalau kita ini milik Tuhan. Ingat kita tidak pernah mempunyai. Kita tidak pernah memiliki, kita hanya mempunyai. Oleh karena itu, kewajiban kita, apa yang Tuhan sudah percayakan adalah mengelolanya. Kalau engkau sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kewajiban kita yang harus kita lakukan dan tidak boleh tidak dilakukan adalah mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Oleh karena itu kewajiban kita. Kalau kita sadar kita ini adalah milik Tuhan. Kewajiban kita yang harus kita lakukan. Tidak boleh tidak dilakukan. Harus dilakukan adalah mengelolanya. Lihat orang yang 5 talenta, dia mengelola sehingga mendapatkan 5 talenta. Yang 2 talenta dia mengelolanya. Tapi yang memiliki 1 talenta, dia tidak mengelolanya. Inilah kewajiban kita. Marilah kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita tubuh. Ujung rambut sampai ujung kaki. Mari kita kelola supaya tubuh kita tetap sehat. Kita kelola supaya tubuh kita tetap kuat untuk memuji dan melayani Tuhan. Oh, ini tanggung jawab kita. Kesehatan itu tanggung jawab kita. Mari kita mengelolanya dengan baik. Di situasi kondisi yang Indonesia akan keluarkan new normal. Mari kita dalam kondisi penuh virus, mari kita kelola. Jaga kesehatan kita masing-masing. Ikuti apa yang menjadi protokol, aturan dari pemerintah. Cuci tangan, masker. Pergi dengan jaga jarak, keluar hal yang perlu saja. Jangan membuat kerumunan orang. Kita harus jaga jarak. Itu salah satu bagaimana kita mengelola. Makanlah yang sehat. Ini kewajiban anak-anak Tuhan. Kalau kita sadar tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita harus mengelolanya supaya tetap sehat dan kuat. Kita juga harus mengelolanya supaya tubuh ini tidak dipergunakan untuk berbuat dosa. Ini tanggung jawab kita. Jangan kita seperti Tuhan itu kayaknya seperti bengkel. Motor kita baru kita pakai breng. Sudah rusak kita masukin ke bengkel. Bengkel itu nanti yang akan membetulkan motornya. Sudah motor baik kita pergunakan lagi seenaknya. Oh, seringkali kita memandang Tuhan itu seperti bengkel. Kalau kita sakit baru datang Tuhan sembuhkan. Padahal kita sakit itu salah kita sendiri. Karena kita tidak mengelola apa yang Tuhan kasih. Kalau engkau sudah mengelola, tapi Tuhan masih izinkan engkau sakit, ingat Tuhan berdaulat. Tapi kalau engkau tidak mengelola kesehatan, engkau sakit, engkau harus bertobat. Tuhan akan sembuhkan.
tugas kita adalah mengelola tubuh ini. Kita juga harus mengelola ekonomi kita. Dengan kondisi saat ini mungkin ekonomi kita kurang. Tapi kita bersyukur itu tetap dari Tuhan. Biasanya dapat 5, sekarang 1. Bersyukur itu Tuhan percayakan saat ini dapat 1. Tapi kelolalah ekonomi dengan baik. Sebenarnya tidak ada yang miskin. Sebenarnya tidak akan kekurangan uang. Kalau kita mengelola ekonomi kita untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Kalau anak Tuhan sampai kekurangan, kita harus ngecek dulu mungkin kita kurang mengelolanya. Tapi kalau kita sudah mengelolanya masih tetap kurang, ingat Tuhan berdaulat dan Tuhan tahu. Oleh karena itu kewajiban kita mengelola ekonomi kita. Saya pernah mendapat suatu kesaksian sahabat teman saya. Waktu musim kekurangan, sekitar tahun 60-an. Warganya kelaparan, tapi dia mengelola dengan baik. Beras 1 centong untuk bagi 5. Telur 1 dibikin dadar supaya bisa jadi 5, dikelola. Mamanya luar biasa mengelola, sehingga anaknya tidak pernah kelaparan, walaupun cuma makan 1 telur. Tanggung jawab kita adalah mengelola ekonomi kita. Dalam kondisi ini juga marilah kita mengelola keluarga kita. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Mengelola istri dan anak-anak kita. Jadilah istri yang bertanggung jawab. Sebagai istri dan sebagai mama. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab mengelola rumah kita. Sehingga menjadi berkat bagi papa dan mama. Dalam kondisi saat ini, sering kita kumpul sekarang di rumah. Mari kita kelola dengan baik. Ini saatnya kita mengelola hubungan dalam rumah tangga. Kalau kita milik Tuhan, kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengelolanya. Ingat, milik Tuhan, kita tidak pernah memiliki, kita hanya mempunyai. Kewajiban kita dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan adalah mengelolanya. Sehingga Alkitab katakan apa? Kalau engkau mengelola, engkau akan menjadi anak yang dapat dipercayai dan semakin dipercayai. Inilah kunci berkelimpahan. Kita menjadi anak yang dapat dipercayai dan dipercayai. Oleh karena itu, sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya? Dan bahkan Tuhan tingkatkan. Bukan hanya dapat dipercaya, tetapi dipercayai oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan hidup kita. Kelola tubuhmu, kelola ekonomimu. Mari kita mengelola rumah tangga kita. Mengelola apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kewajiban anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, milik Tuhan. Berarti yang pertama, Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab. Kedua, Tuhan Yesus yang memiliki, kita hanya mempunyai. Oleh karena itu kita harus mengelolanya dengan baik. Haleluya. Sehingga kita menjadi anak yang dipercaya dan dipercayai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita masuk sekarang yang ketiga. Kalau kita sadar kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus yang harus dimuliakan dalam hidup dan mati kita. Kalau kita milik Tuhan, Yesus yang harus dimuliakan dalam hidup dan mati kita. Filipi pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku.
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita. Berkuasa dan bertanggung jawab, siap rela menerima yang baik tidak baik. Kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Tapi semua yang kita alami tujuannya supaya nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Oleh karena itu fokus hidup anak-anak Tuhan. Bukan kepada apa yang kita alami. Atau apa yang kita terima. Atau apa yang akan kita lakukan. Tapi fokus hidup anak-anak Tuhan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan dengan apa yang saya alami, apa yang saya terima, apa yang saya lakukan. Yesus Kristus harus dimuliakan. Inilah yang harus menjadi fokus hidup anak-anak Tuhan yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Oh, kita tidak pusing. Kalau kita mau mati caranya bagaimanapun, yang penting Tuhan Yesus dipermuliakan. Seringkali kita sibuk dengan cara mati. Yesus cara matinya sengsara di kayu salib. Saya tidak mau mati, saya tidak ingin mati. Tapi saya pasti mati. Tapi karena saya milik Tuhan, keinginan dan kerinduan saya, kapanpun saya mati, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Bagaimanapun caranya saya mati, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Kalau mati saya memuliakan Tuhan, hidup saya harus lebih memuliakan Tuhan Yesus. Oh, ini luar biasa. Oh, kita tidak perlu takut dan khawatir. Oleh karena itu hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita hidup untuk Tuhan. Maksudnya adalah apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita terima. Nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Kalau kita mati, mati untuk Tuhan. Kita mati pun untuk Tuhan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sadarlah, sakit atau sehat, nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Kita sudah tidak pusing lagi dengan sakit dan sehat. Ingat, kita harus mengelola tubuh kita. Tapi walaupun kita sudah kelola tubuh kita, kita tetap sakit. No problem. Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab. Dan kita harus berani berkata, sakitku yang penting Tuhan Yesus dimuliakan melalui sakitku. Ada uang atau tidak ada uang, udah tidak menjadi fokus hidup kita lagi. Tapi fokus hidup kita, ada uang, Tuhan Yesus dimuliakan. Tidak ada uang, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Makan atau tidak makan, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Kerja atau tidak kerja, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Mungkin ada yang kita mengalami, yang kerjanya mungkin sudah tidak ada lagi. Kerjanya di shift, penghasilan kita berkurang, kita sudah tidak pusing lagi dengan hal itu. Fokus hidup anak Tuhan sekarang bukan fokus pada apa yang kita alami, terima dan kita lakukan. Fokus hidup kita kalau kita sadar kita adalah milik Tuhan adalah apapun yang saya terima, apapun yang saya alami, apapun yang saya lakukan, Yesus Kristus Tuhan yang harus dimuliakan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari hiduplah hidup yang memuliakan Tuhan. Lakukan. Oleh karena itu bagi anak Tuhan, kalau kita benar-benar dewasa, kita tidak bisa menilai apa yang kita lakukan. Benar atau tidak benar. Baik atau tidak baik. Oh, ini dosa atau tidak dosa. Bukan itu lagi. Tapi level kita, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan Yesus? Mungkin yang kita lakukan baik, benar,
Tapi kalau tidak memuliakan Tuhan Yesus, lebih baik jangan lakukan. Level kita bukan baik atau tidak baik, dosa atau tidak dosa. Tapi level anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Apapun yang dia lakukan, bukan baik atau benar. Tapi nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Karena jelas dikatakan, Kolose pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan jelas katakan demikian. Kolose pasal 1 ayat 16 berbunyi demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus Kristus. Dan untuk Dia, Yesus Kristus Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Dan untuk Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Mari, kalau kita sadar, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Mati kita untuk Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Oleh karena itu, kalau hidup kita milik Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus berdaulat, berkuasa dan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Respon sikap tindakan kita adalah selalu siap menerima dengan rela apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki yang terjadi dalam hidup kita. Siap dan rela menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita, kita hanya mempunyai. Oleh karena itu di dalam Tuhan Yesus kita tidak pernah memiliki, kita hanya mempunyai. Semua adalah milik Tuhan. Oleh karena itu respon, tindakan kita, sikap kita, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mengelola apa yang menjadi milik kita. Sehingga kita menjadi anak yang dapat dipercaya dan semakin dipercayai. Dan yang ketiga, akhirnya kita tahu kalau kita milik Tuhan, Tuhan Yesuslah yang harus dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan dengan apa yang kita alami, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan. Respon kita bukan untuk berbuat baik. Fokus bukan apa yang kita lakukan, tapi fokus kita Tuhan Yesus yang harus dimuliakan, ditinggikan dengan apapun yang kita lakukan, yang kita alami dan kita terima. Biarlah ini benar-benar 3 hal untuk menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan Yesus yang memiliki, Tuhan Yesus yang harus dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Siapkan hati kita masing-masing. Buka hati dan pikiranmu. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Mari kita minta kuasa Roh Kudus bekerja atas kita sekalian. Memampukan kita untuk melakukan firman yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu mengurapi kami sehingga firman yang kami dengar benar-benar firman yang telah mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki. Sehingga kami menyadari dalam menjalani hidup ini, kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Sehingga hidup kami untuk Tuhan, mati kami untuk Tuhan. Sehingga kami menyadari, karena kami milik-Mu, Tuhan Yesus Engkau berdaulat, berkuasa, bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memiliki apa yang ada pada kami. Kami tidak pernah memiliki, kami hanya mempunyai. Dan jadikan kami anak-anak yang dapat mengelola. Sehingga kami menjadi anak yang dapat dipercayai dan dipercayai.
Sehingga Tuhan Yesus yang dimuliakan dengan apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong untuk kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan maupun di dalam lingkungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kiranya semua yang kami lakukan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan di akhir ibadah ini pun kami mau datang kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati gereja-Mu yang luar biasa di tempat ini. Mempunyai keinginan kerinduan untuk pembelian tanah. Tuhan 10 kali 70 meter untuk memperluas, memperlebar. Pelayanan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rencana ini Engkau kehendaki luar biasa. Kami tidak henti-hentinya mau berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami yang luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, Bapak Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, RT dalam nama Yesus. Engkau berkati legislatif, Engkau berkati yudikatif di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati Polri dan TNI. Dalam mengamankan bangsa kami, Engkau pakai mereka menjadi alat sarana-Mu. Kami percaya Tuhan. Apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka kerjakan, akan membawa Indonesia semakin luar biasa. Oleh karena itu kami berdoa untuk memberikan kesehatan dan kekuatan. Terutama dalam situasi kondisi yang saat ini. Engkau juga berkati para dokter, para perawat. Tuhan, kami datang kepadamu. Kau berikan kesehatan dan kekuatan dalam mereka melayani orang-orang yang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat. Kau berkati juga gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia dalam kondisi saat ini. Jadikanlah kami gereja menjadi berkat bagi bangsa kami. Berkat bagi pemerintah kami. Berkat bagi daerah kami. Berkat bagi tetangga kami. Dan kami menjadi berkat bagi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Bapa. Kau berikan kepekaan kepada gereja-gereja-Mu. Untuk tetap kuat dan semakin kuat dalam situasi kondisi ini. Kau berkati para hamba Tuhan baik di kota maupun di desa. Engkau berkati jemaat. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu. Kesehatan Ibu Hani dan Ibu Ayu. Oh Tuhan yang menantikan anugerah berkat kelahiran anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kandungan yang dahsyat dan luar biasa. Anak di dalamnya anak yang luar biasa yang takut akan Tuhan. Tepat pada waktunya dia akan melahirkan mendapatkan anugerah luar biasa. Sukacita, damai, sejahtera. Kau berkati suaminya. Kau berkati dokter, perawat yang akan menangani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Ana, Ibu Karsi, Andanda Meme, Tuhan berkati. Ando Tuhan berkati, Ibu Nugroho, Ibu Agus, Ibu dari Bapak Doni Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Bapak Hugo dengan ginjal dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak, atau jemaat yang dalam kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan. Kami percaya mereka milik dan kepunyaan nama-Mu. Tuhan akan berbicara. Di dalam sakit ini tidak akan pernah mendatangkan kesusahan. Tapi sakit ini akan mendatangkan kemuliaan dan kuasa Tuhan yang akan mereka alami. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan bangkitkan iman mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang berulang tahun dalam kondisi saat ini. Biarlah hari-hari yang telah dilalui menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan biarlah mereka minta hikmat kekuatan dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Engkau berkati mereka yang berulang tahun. Sehingga mereka bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dia akan terus menjalani bersama dengan kasih-Mu. Oleh karena itu berkat kuasa-Mu mengalir atas mereka. Kami berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berikan penghiburan kekuatan kesehatan. Sehingga dalam hidupnya di usia lanjut. Mereka tetap menggenapi seluruh rencana-Mu.
Kami berkati Bapak Gembala, Bapak Henok, istri dan kedua anaknya dalam nama Yesus, para majelis semua Tuhan berkati. Biarlah gereja ini dalam situasi kondisi ini, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kuasa urapan Tuhan semakin nyata melalui pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dengan menerima berkat daripadamu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia. Mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita sekalian. Menyertai, menaungi, melindungi kita. Dan membuat apapun yang kita kerjakan pasti berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengambil saat teduh masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.